Oke. Untuk ketua kelas, silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu sebelum kita memulai pelajaran hari ini. Baik, Bu. Teman-teman, kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin, doa selesai. Oke, terima kasih kepada kita. Sebelumnya doakan dulu ya. Cindy Flavia, hadir Bu. Cinta Aurelia, hadir Bu. Grace Tania, hadir Bu. Oke. Nah, sebelumnya ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Sudah tahu ya Bu? Ya, betul ya. Oke, Ibu akan memberikan materi pada hari ini. Untuk ketua kelas, boleh tolong Ibu untuk bantu hubungkan Ibu. Oke, sebelum kita memulai belajar mengenai suhu dan kalor, Ibu akan bertanya. Di sini Ibu memberikan suatu fenomena yang tidak asing kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu pernahkah kalian melihat kabel listrik yang terlihat lebih kendur pada siang hari, tetapi lebih kencang pada malam hari atau siang hari? Kira-kira apa penyebabnya? Nah, siapa yang bisa menjawab? Nanti Ibu akan memberikan nilai plus untuk tambahan nilai. Saya Bu, ya, silakan kepada Grace. Menurut pendapat saya, kalau di siang hari itu kabel menerima panas atau kalor, jadi memuai dan tampak kendur. Sedangkan saat ini di pagi atau malam hari kabel menyentuh sehingga lebih kencang kabelnya. Ya, benar ya. Jadi pada siang hari itu dia suhu udaranya meningkat. Nah, di mana pada siang hari ini menyerap kalor atau panas sehingga kabel listrik tersebut terlihat lebih kendur. Nah, ini bisa kita lihat sebagai contoh gambar. Sedangkan pada malam hari atau pagi hari udaranya itu lebih dingin sehingga kabel listrik tadi akan terlihat menjadi lebih kencang. Oke. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita akan mengetahui hubungan antara kalor, suhu, dan kalor jenis zat melalui eksperimen virtual menggunakan simulasi PET. Nah, Ibu nanti akan memberikan LKPD untuk kalian isi mengenai simulasi PET. Nah, oke, selanjutnya ada fenomena selain ini. Nah, fenomena yang kedua yaitu adanya air dan minyak yang dipanaskan. Nah, di mana kedua gambar ini Ibu akan memberikan pertanyaan nih. Mengapa ketika air dan minyak yang dipanaskan dengan energi dan waktu yang sama, tetapi ketika di akhir suhunya bisa berbeda? Siapa yang bisa menjawab ini? Saya Bu. Oke, ini. Mengapa berbeda itu karena minyak dan air itu memiliki kalor jenis yang berbeda. Jadi kalor jenis minyak itu lebih kecil dibandingkan air sehingga minyak itu akan lebih cepat panas yang mengakibatkan suhu akhirnya itu berbeda. Iya, benar ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa air dan minyak ini memiliki kalor yang berbeda dari jenisnya. Untuk minyak memiliki kalor jenis yang lebih kecil bila dibandingkan dengan kalor jenis pada air. Nah, oke, selanjutnya Ibu akan memberikan penjelasan mengenai apa itu suhu. Jadi, suhu merupakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, semakin tinggi suhu suatu benda, maka semakin panas benda tersebut. Dan sebaliknya, jika semakin rendah suhu, maka semakin dingin pula benda itu. Nah, anak-anak alat untuk mengukur suhu itu dinamakan dengan termometer. Nah, di sini Ibu memberikan jenis skala suhu, yaitu ada Celcius, di mana Celcius ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seperti suhu ruangan ini atau suhu badan kita. Lalu ada titik beku air, contohnya seperti 0 derajat Celcius, dan titik beku air, yaitu contohnya 100 derajat Celcius. Nah, lalu suhu yang kedua itu ada Kelvin. Nah, di mana untuk skala suhu dalam sistem internasional ini lebih sering digunakan pada suhu Kelvin. Nah, lalu yang ketiga itu ada suhu Fahrenheit, yang suhu Fahrenheit ini biasanya digunakan lebih dominan pada Amerika Serikat.
air itu sebesar 212 derajat Fahrenheit. Lalu yang keempat itu adanya real mode. Nah, real mode ini jarang dipakai, di mana untuk titik airnya itu memiliki 0 derajat real mode, sedangkan titik airnya itu 80 derajat real mode. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai kalor. Nah, jadi kalor ini merupakan energi panas yang berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah, di mana proses ini terjadi sampai kedua benda mencapai suhu yang sama. Untuk contoh dalam kehidupan kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu saat kita memanaskan air, kita memberikan kalor ke air tersebut yang menyebabkan suhu air itu menjadi naik. Makanya kenapa ketika kita memanaskan suatu air, ketika kita memakai air itu pasti tangan kita terasa panas. Kenapa? Karena suhunya itu meningkat. Nah, lalu di sini ada kalor jenis, di mana kalor jenis ini merupakan suatu kemampuan zat untuk menyerap atau melepaskan suatu kalor. Nah, ini jika semakin besar kalor jenis suatu zat, maka semakin lambat pula suhu zat tersebut akan naik. Dan sini Ibu akan memberikan rumus, yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana rumus ini nanti akan kita gunakan untuk menjawab simulasi PET yang akan disebutkan LKPD-nya. Nah, selanjutnya agar anak-anak tidak bingung, Ibu memberikan perubahan wujud zat dan kalor. Nah, di mana ketika proses perubahan zat padat menjadi cair itu disebut dengan meleleh atau mencair. Contohnya itu seperti es batu. Nah, es batu ini kan kalau sudah beku terus kita taruh di suhu ruangan, dia akan meleleh atau mencair. Lalu perubahan wujud yang lainnya yaitu adanya cair menjadi gas, di mana proses ini disebut dengan menguap. Contohnya itu seperti kita sedang memasak air, kan kita bisa itu melihat adanya uap gitu yang naik gitu kan. Lalu adanya perubahan wujud gas menjadi cair, kita bisa lihat ada di kaca mobil atau di kaca jendela. Ketika sudah selesai hujan, ada biasanya itu timbul yang mengembun. Sedangkan lalu proses yang terakhir yaitu adanya cair ke padat, di mana proses ini disebut dengan membeku, seperti kita membuat air ke dalam wadah cetakan suatu es, maka akan terjadi es batu. Nah, sampai di sini saja yang dapat menjelaskan mengenai konsep suhu dan kalor. Selanjutnya kita akan melakukan simulasi virtual. Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian ya. Oke, karena kita hanya sedikit ya, hanya terdiri dari beberapa orang. Di sini Ibu mengharapkan keaktifan anak-anak sekalian ya untuk mengikuti, mengerjakan serta mengamati eksperimen yang akan dilakukan ini. Nah, anak-anak semua membawa handphone atau laptop kan? Oke. Di gadget kalian atau laptop kalian silakan buka PET Colorado. Dan semua klik ini ya. Nah, selanjutnya klik simulation, lalu klik fisik. Scroll ke bawah. Nah, kita akan menggunakan perubahan energi. Sudah dapat semua? Yang belum dapat tolong dibantu temannya ya. Oke anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja yang terdapat dalam simulasi PET ini. Di sini ada termometer, lalu ada zat padat, yaitu ada besi dan bata, lalu ada zat cair yaitu air dan minyak, lalu ada tungku dan ada penyangganya. Nah, silakan kalian untuk menceklis kedua item ini, yaitu energi simbol dan liters. Sudah semua? Oke, kita akan melakukan percobaan yang pertama, seperti yang ada percobaan pada LKPD. Nah, terlebih dahulu kita akan mengukur suhu awal pada kedua zat padat tersebut. Nah, di sini bisa sambil diamati ya, anak. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa suhu kedua zat padat tersebut sama, yaitu berada pada 0. Lalu kita naikkan ke
penyangga. Nah, terlebih dahulu kita akan melakukan pemanasan energi. Nah, caranya gimana? Caranya ini dinaikkan, kalau aja dinaikkan ke atas sambil ditekan selama 10 detik. Nah, sambil diperhatikan ya anak-anak. Nah, bisa diamati nih. Nah, diamati bagaimana perubahan suhu dari kedua zat tersebut. Energi yang dilepaskan mana yang lebih cepat, mana yang lebih lambat. Nah, nantinya hasil data tersebut bisa kalian tuliskan di LKPD. Sampai sini paham? Oke. Kalau sudah diturunkan. Nah, lalu kita lakukan juga percobaan pada zat cair. Seperti yang tadi, sama langkahnya. Pertama, amati dulu suhu awal, lalu naikkan, lalu kita melakukan pemanasan terlebih dahulu. Nah, lihat suhunya gimana? Apakah ada yang meningkat, mana yang lebih meningkat, apakah si air atau si minyak? Lalu bagaimana energinya? Mana yang lebih cepat dia menyerap? Nah, sudah dapat, kembali dilakukan penulisan data. Itu bisa dilihat ibu membuat data pengamatan ya. Nah, untuk data percobaan yang kedua sama halnya, cuman yang membedakannya itu apa bu? Nah, jika tadi dipanaskan, dinaikkan ke atas, ini kita ingin menurunkan suhu, diberi ke bawah. Nah, kita amati perubahannya, mana yang lebih cepat turun suhunya. Nah, sama seperti zat cair tersebut ya. Oke, sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Jika kurang jelas, boleh. Nah, sudah kalian melakukan eksperimen untuk data hasil percobaannya, kalian bisa menggunakan rumus power jenis, yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T. Untuk contoh pengerjaannya sudah ibu berikan. Lalu di situ ada grafik. Ketika kalian sudah selesai melakukan datanya, kalian buat grafiknya, lalu kalian jawab latihan yang ada di situ. Oke, untuk waktunya ibu berikan 15 menit. Apakah cukup anak-anak? Cukup. Oke, ditunggu ya. Oke teman-teman, jadi dari pengamatan saya untuk besi dia suhu awalnya 0, suhu akhir 45 derajat. Energi yang diberikan itu adalah 20.250. Itu cepat panas. Nah untuk batu bata suhu awal 0, suhu akhir 35, delta T-nya 35, energi yang diberikan 29,400. Keterangannya lambat panas. Nah untuk air dia suhu awal 0, suhu akhir 40, energi yang diberikan 167,140. Dia itu stabil. Dan yang terakhir untuk minyak, dia suhu awal 0, suhu akhir 38, energi yang diberikan 76.000. Keterangannya sedang panas. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai hasil pengamatan saya kembalikan kepada ibu. Jadi terima kasih kepada ibu. Selanjutnya untuk grafik nanti ibu bisa melihat nanti data nanti LKPD kalian bisa ditunjukkan. Untuk latihannya siapa yang bisa menjawab?
firework. Oke, kepada Cinta, silakan. Untuk soal yang pertama, mengapa besi dan batu bata memiliki perubahan suhu yang berbeda? Nah, dikarenakan kalau jenis besi itu lebih kecil, jadi dia lebih cepat naik suhunya daripada batu bata itu. Yang kelima, mengapa kalau jenis berpengaruh pada perubahan suhu? Karena kalau jenis mempengaruhi kemampuan benda berubah suhu saat menerima energi. Oke, terima kasih kepada Cinta. Nah, sampai sini kita sudah selesai melakukan eksperimen untuk simulasi pedanya. Nanti LKPD-nya silakan dikumpulkan. Perwakilan kepada ketua kelas silakan dikumpulkan LKPD-nya. Nah, selanjutnya di sini siapa yang bersedia untuk menyimpulkan kita mempelajari apa hari ini? Siapa yang bersedia? Ya, kepada Grace. Baik teman-teman, tadi kita sudah mempelajari mulai dari konsep hingga simulasi. Dapat kita simpulkan bahwa hari ini kita sudah belajar mengenai pengaruh kalau terhadap perubahan suhu pada berbagai bahan seperti besi, batu bata, air, dan minyak. Melalui simulasi dan analisis grafik, kita bisa lihat kalau setiap bahan itu memiliki kemampuan menyerap dan menyimpan kalori yang berbeda-beda. Hal ini berkaitan erat dengan sifat bisnis dan kalori, yaitu kalori. Terima kasih. Boleh juga ya. Oke, jadi pada pembelajaran kita pada hari ini, dengan adanya eksperimen menggunakan PET, kita bisa melihat bahwa kalori itu tidak hanya dipengaruhi oleh suhu, melainkan mengenai jenis zat, seperti adanya zat padat, zat cair, seperti itu. Nah, di sini juga Ibu melihat keaktifan anak-anak sekalian mengerjakan LKPD, terus keaktifan dalam menjawab. Ibu rasa kalian sudah mampu untuk mengerjakan ini ya. Nanti Ibu akan memberikan penilaian. Oke, karena kita sudah melakukan pembelajaran pada hari ini dan jam juga sudah mau habis, jadi Ibu kembali meminta untuk kepada ketua kelas untuk menutup pembelajaran kita ini dengan doa. Kepada ketua kelas dipersilakan. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, masih berdoa sesuai agama yang kita masing-masing beriman. Oke, berdoa selesai. Oke, terima kasih Cinta. Nah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Untuk minggu depan, anak-anak bisa melihat di buku. Kita akan mempelajari minggu depan mengenai perpindahan kalor. Oke, baik.